Halo teman-teman, kembali berjumpa dengan saya, Evan Jaya. Di video channel YouTube saya ini, ya, bertemu dengan saya. Kali ini saya akan meramalkan tentang lanjutan 12 show urutan ke-7, yaitu show kuda ya teman-teman. Nah, jadi di sini saya akan meramalkan situasi kondisi seperti biasa ya, yang 6 show yang sebelumnya itu yang di bulan 8 sama 1 bulan. Nah, jadi di sini teman-teman, kali ini saya akan meramalkan tentang show kuda. Apakah hoki rezekinya, keberuntungannya ya, apa yang mendapatkan hal yang baik atau tidak baik ya. Nah, jadi di sini saya akan mencoba untuk mendapatkan energi positif ya. Jadi di sini ramalan hanyalah bersifat ramalan, tidak bersifat bentuk nyata ataupun hiburan ya. Jadi di sini ramalan bisa bersifat hiburan ataupun bersifat hanya ramalan semata saja ya. Jadi teman-teman di sini saya akan meramalkan sesuai apa yang saya ambil. Jadi energi positif yang ada di dekat saya. Jadi itulah yang akan saya sampaikan, dan melalui kartu remi yang apa yang sudah tercapai ya itulah yang akan ditunjukkan melalui kartu remi ya. Jadi teman-teman di sini jangan lupa di subscribe ya teman-teman, sehingga kita bisa menjadi hubungan relasi yang lebih baik ya di video channel YouTube saya ini. Jadi kita bisa mendapatkan segala hal, berbagai informasi di kaliku kehidupan yang bisa membuat dan membangun Anda tuh menjadi lebih baik lagi ya. Jadi teman-teman di sini berilah tetap dukungan ya, support ya kepada dengan tanda lonceng ya, subscribe ya. Jadi di sini teman-teman, ramalan ini tidak bersifat untuk memaksa ya. Sekali lagi saya akan memberitahukan bahwa ramalan ini hanya bersifat umum, tidak bersifat personal ataupun pribadi ya, privacy ya teman-teman. Jadi di sini kalau misalnya Anda ingin bertanya tentang privacy ya, tentang jodoh Anda, lika-liku kehidupan Anda bisa melakukan hal yang baik lagi ya. Jadi di sini saya akan memberitahukan apa yang saya dapatkan energi positif. Jika memang tidak sesuai dengan Anda, berarti saya tidak mengambil energi positif ya. Jadi teman-teman di sini ya, mudah-mudahan banyak berdoa, semoga saya mengambil energi positif dari Anda ya, sehingga Anda mendengar video ramalan ini dari awal sampai akhir mengenai Anda yang ramalan show kuda ya, sehingga saya bisa menjelaskan seluk-beluknya apa yang nggak baik ya, baik dan tidak baik, sehingga Anda dapat melakukan terlebih dahulu apa yang perlu dilakukan dan apa yang perlu dibenahi ya. Oke teman-teman, di sini saya akan mencoba dulu untuk mengambil energi positif dari ramalan show kuda. Nah, jadi teman-teman di sini di bulan 8 ini teman-teman yang bersyukur kuda lebih banyak mengalami hal kegelisahan, kegundahan dan amarah ya. Jadi di sini teman-teman, untuk syukur kuda di bulan 8 lebih banyak semangat juga berkobar-kobar, rasa ingin marah juga ada, emosional juga ada ya, kurang stabil ya. Jadi teman-teman di sini di bulan 8 lebih banyak gampang emosional ya, lebih gampang tidak bisa untuk lebih banyak kesabaran ya, karena memang segala hal ini melakukan sesuatu itu dengan secara terburu-buru ya, ceroboh dan bertindak gegabah. Terus yang kedua, teman-teman di bulan 8 ini jangan bermain soal judi ya, ataupun bermain soal taruhan ya. Jadi karena di bulan 8 ini bisa mengalami kerugian besar ya. Mungkin di bulan yang lalu Anda bermain judi mungkin bisa hoki ya, menang terus, tapi di bulan 8 ini tidak akan, lebih banyak mengalami kerugian ya. Bisa Anda bermain 10 kali, Anda bisa mendapatkan 1 atau 2 kali menang saja. Terus yang kedua, di bulan 8 ini Anda akan tetap mendapatkan undangan dari teman-teman, mungkin mengundang Anda tuh untuk ajak makan malam ataupun berhura-hura ya. Jadi di situ ya, mungkin di bulan 8 ada teman yang ingin mengajak Anda itu mungkin berbicara ya, membicarakan bisnis ataupun hal-hal yang bisa mendatangkan hal positif ataupun mendatangkan rezeki ya. Nah, jadi di sini kesehatan mungkin di bulan 8 ini mungkin agak mulai memburuk ya, karena memang sering panas dalam tenggorokan ya, kurang banyak minum air putih ya. Karena di sini yang saya lihat energi positif yang saya ambil untuk orang Shokuda lebih banyak makan, suka goreng-gorengan, suka makan cabai-cabean ya teman-teman. Jadi di sini ya, untuk orang bercokuda jangan terlalu banyak yang berminyak ya, ataupun yang pedas-pedas ya.
waspadai sakit tenggorokan, apalagi Anda punya sakit lambung ya. Jadi di sini ya lambungnya mungkin cukup Anda bisa tahu sendiri ya, karena memang segala hal makanan yang berhubungan seperti itu pasti waspada lambung, tenggorokan ya, kolesterol, panas dalam, sariawan ya. Jadi akhirnya juga kena ke hidungnya, pilek ya. Nah, jadi di sini teman-teman, itulah yang akan saya sampaikan, yang saya terima ya mengenai jodoh, perkawinan. Saya kurang bisa menangkap energi positif ya. Mungkin dari kartu remi ini mungkin dia akan menjelaskan semuanya ya teman-teman ya. Oke, saya akan lanjut untuk dengan ramalan kartu remi ya. Nah, jadi di sini teman-teman, nah di sini untuk orang yang bersyok kuda di ramalan show bulan 8 selama satu bulan ya teman-teman. Di sini yang paling menonjolnya ini untuk kartu remi ya, untuk orang syok kuda yang paling yang paling menonjol tuh kata janji ya. Kata untuk dalam hal rencana tujuan ya, mungkin Anda bisa melakukan kata janji dalam sedikit masalah gitu ya, mungkin dari hutang piutang. Terus kedua ya mungkin dari masalah Anda di sini ya, dari hal kerjasama mungkin ya, dari hal mungkin ya untuk mendapatkan keuntungan juga. Di sini Anda bisa berhubungan dengan rezeki ya, kata janji ya. Coba saya akan lihat dulu di sini. Di sini seperti biasa ya teman-teman, di bulan ini Anda selalu merasakan amarah ya. Di sini juga, di sini Anda bisa bertemu dengan Dewa Penolong yang di bulan 8 Anda bisa melakukan apa aja untuk mendapatkan keuntungan ya, mendapatkan hal baik ya. Tapi di sini teman-teman, Anda juga kurang bisa bersabar ya, karena memang satu sisi juga Anda bisa bertemu dengan orang tidak diinginkan, orang yang baik dan orang yang tidak diinginkan ya. Orang yang tidak diinginkan seperti mungkin bisa merugikan diri Anda sendiri, yang bisa menjatuhkan Anda, yang bisa membuat hal-hal kesialan ya, bisa menutupi rezeki, ataupun Anda selalu ketimpa sial ya, gini ya. Nah, itu juga di sini yang akan saya lihat dari bulan 8 sih, hoki rezeki ada tapi nggak selalu banyak ya teman-teman, karena di bulan 8 ini memang ada sedikit ya, mungkin hoki rezeki Anda ada sedikit menurun ya, ketimbang dari bulan 7. Tapi di sini untuk di bulan 8 ya mungkin kita mendapatkan sedikit kesialan tapi bisa melewati itu semua ya. Jadi teman-teman di sini bulan 8 mungkin Anda akan mendapatkan kerugian besar, tapi kerugian itu mungkin tidak akan bisa bertahan lama ya, karena memang sebentar saja udah bisa lewat ya. Mungkin mudah-mudahan kerugian besar itu memang tidak seberapa ya. Jadi teman-teman di sini ya, di bulan 8 ini untuk bulan Agustus untuk orang yang syok kuda, rezeki berkurang 50% ya teman-teman, karena di bulan 8 ya ada sedikit perubahan ya. Jadi memang Anda lebih banyak berusaha, berikhtiar ya, jangan banyak berpikir enggak, karena memang di bulan 8 untuk syok kuda memang tidak mendapatkan hal yang baik ya. Karena di sini untuk di bulan 8 ya, kalau misalnya kita orang orang Chinese Tiongkok, dari kalender Chinese ya, itu kita ini sekarang masih masuk di bulan 6 ya. Jadi Lakgue ya, masuk di Lakgue ya, orang Hokkien di bulan Lakgue. Jadi di sini bulan 8 ada sangkut pautnya dengan satu bulan ke Cikgue ya, bulan 7 ya. Nah, jadi teman-teman di sini ya, ada orang berkata bahwa kenapa kok lihatnya mengenai satu bulan kalender Indonesia, bukannya melihat sesuai kalender Chinese gitu, kalender Cina gitu ya.
Karena memang di sini kan teman-teman kan kita kan orang Indonesia kan lebih banyak melihat kalender Indonesia ya, kalender nasional. Jadi saya mengambil ramalan ini ya sesuai genap saja ya untuk kalender nasional, karena memang itu lebih gampang untuk dilihat ya. Karena memang teman-teman yang menonton juga banyak ya, beda suku ya. Jadi teman-teman di sini saya rangkapkan mengenai sesuai kalender nasional ya. Jadi teman-teman sebenarnya di sini untuk kalender Chinese ya, kita udah masuk ke bulan 6 ya, orang Chinese Tiongkok ya, orang Chinese Tionghoa gitu ya. Nah, jadi teman-teman di bulan 6 ini nanti masuk ke bulan depan kan, beberapa hari untuk masuk ke bulan 8 kan udah beberapa hari lagi ya. Jadi di sini untuk masuk ke bulan 8 berarti itu ada masuk ke pengaruh ke bulan 6 ya. Nah, jadi teman-teman di sini untuk orang Cokuda hoki rezeki nggak gitu banyak ya, karena memang lebih banyak menurun 50% dari sebelumnya ya. Itu juga memang percintaan ada lebih banyak gelisah gundahnya, ada lebih banyak kecewanya ya, karena memang pasangan Anda lebih banyak mengutamakan ya keyakinan, kedua juga lebih banyak mengutamakan uh, kasih sayang ya, ataupun perhatian ya. Jadi teman-teman di sini Anda Sokuda yang punya pasangan ya, lebih banyak perhatian deh sama pasangan Anda, karena memang pasangan Anda lebih banyak membutuhkan kehangatan, perhatian dan kasih sayang ya. Nah, itu di sini akan saya lihat hoki rezeki memang di bulan 8 ini memang banyak mengalami keluh kesah, banyak mengalami kegelisahan ya, kerisauan, karena bulan 8 ini kembali lagi muncul-muncul hal-hal yang mendapatkan jalan yang buntu ya, jalan yang memang benar-benar tidak benar membuahkan hasil ataupun membawa ke dampak kerugian besar ya. Jadi di sini teman-teman untuk masuk di bulan 8 jangan lagi untuk berspekulasi ataupun mengeluarkan uang, menanamkan modal usaha ataupun dalam bentuk hal apapun untuk mendapatkan rezeki ya. Karena di bulan 8 ini sama satu bulan Anda harus lebih berhati-hati dan lebih bijaksana menggunakan uang ya. Lebih hemat, lebih bagus ya teman-teman, karena di sini di bulan 8 Anda diharuskan untuk lebih banyak menyimpan uang daripada mengeluarkan kebutuhan-kebutuhan yang kurang mendesak ya, ataupun yang kurang untuk bisa digunakan untuk yang hal-hal yang lain ya. Itu juga di sini kalau saya lihat untuk orang yang Shokuda. Nah, untuk orang bercokuda di sini memang pasangan Anda lebih banyak mengalami banyak meminta kemanjaan ya, lebih banyak meminta kepedulian. Jadi di sini banyaklah saling menghargai dan menghormati ya, harus saling mendengarkan satu sama lain, jangan egois ya. Itu juga di sini Anda memang banyak rezeki, cuman di sini ya ada beberapa orang yang bakal disebut dengan orang tidak diinginkan ya. Orang tidak diinginkan itu maksudnya yang bisa membuat Anda itu ya rezeki seret ya, uang juga tidak ada ya. Pokoknya uang, orang yang tidak diinginkan itu kan memang di sini kan banyak orang bertanya, orang yang tidak diinginkan sama dewa penolong bagaimana sih ciri-ciri khasnya gitu ya. Nah, jadi di sini teman-teman saya akan menjelaskan di suatu hari nanti mengenai aura ya, pengertian aura itu bagaimana, dan mengenai ciri-ciri orang dewa penolong dan ciri-ciri orang tidak diinginkan itu seperti apa ya. Karena memang di sini teman-teman lebih banyak bertanya, kurang mengerti dan kurang untuk bisa diresapi apa sih yang namanya dewa penolong, apa sih yang namanya dengan orang-orang yang tidak diinginkan ya. Karena memang di sini teman-teman banyak yang tidak mengerti dan tidak tahu apa artinya itu semua ya. Jadi di sini teman-teman kalau saya lihat di sini ya, Anda lebih banyak bersabar, karena memang di bulan 8 ini jangan terlalu banyak melakukan kata janji ataupun rencana tujuan ya. Apapun rencana tujuan yang dilakukan memang harus ditunda dulu, jangan melakukan banyak perbaikan ya. Banyak perbaikan juga banyak mengalami hal kerugian besar ya. Nah, di sini hoki rezeki keberuntungan di bulan 8 ini tertutup 0,5% ya, tertutup 50%. Nah, jadi di sini lebih banyak sabar dan hal-hal keterpurukan, hal-hal yang membuat Anda susah di bulan 8 ini kembalilah tidak bersinar ya. Jadi di sini Anda kurang diberkati, lebih banyak berdoa dan bersyukur ya, karena memang hoki rezeki keuntungan selalu mengalami naik turun ya, tidak mengalami hal peningkatan yang luar biasa, tapi selalu ada pada waktunya naik dan turun ya, apalagi pasang surut ya, seperti air sungai. Oke, di sini saya akan lihat dulu. Anda dalam berkata-kata juga di bulan 8 Anda selalu marah ya. Usahakan Anda jangan terlalu berkata kasar dengan orang lain
ataupun Anda selalu banyak curiga ataupun salah paham ya. Kalau bisa Anda di bulan 8 ini jangan terlalu banyak ikut campur urusan orang lain ya. Yang bukan masalah Anda jangan ikut campur urusan orang lain karena memang tidak ada gunanya, malah Anda selalu disalahkan ya. Oke, di sini saya akan melihat secara keseluruhan ya. Jadi di sini untuk orang yang berzodiak Cukuda, satu, kontrol emosional Anda. Kedua, jangan melakukan perbaikan dalam hal apapun ya, dalam segala bidang. Terus yang ketiga, Anda disarankan untuk lebih banyak menyimpan uang ya, jangan membeli hal-hal yang tidak diinginkan ya, karena memang di sini bulan 8 tidak mendapatkan restu dari Tuhan ya. Jadi di sini teman-teman udah cukup tahu ya, udah cukup dimengerti. Bisa jika Anda pertanyaan bisa ditanyakan ke saya ya teman-teman. Jadi jangan lupa di subscribe ya, meminta dukungan ya, karena teman-teman Anda bisa melakukan yang terbaik jika Anda mau ya, sehingga Anda juga memang sesuai dengan prinsip Anda lakukan. Jika tidak ya saya tidak memaksa ya, karena ini saya akan membantu Anda dari hal segala positif dan negatif ya di kali kehidupan Anda yang Anda jalankan. Jangan lupa dicatat nomor WA saya jika perlu ya untuk berkonsultasi dengan saya ya. Jadi teman-teman di sini usahakanlah Anda yang ingin berkonsultasi, Anda langsung saja ya kirim format nama lengkap Anda, tahun kelahiran Anda, dan foto terbaru Anda ya teman-teman. Karena memang dengan cara berkonsultasi Anda mengirimkan data-data Anda ya, cukup 3 saja, tidak muluk-muluk ya, apalagi meminta data-data yang lainnya. Hanya meminta nama lengkap, tahun kelahiran, dan foto terbaru Anda ya. Jadi teman-teman tidak perlu bertanya lagi. Jika Anda ingin berkonsultasi, langsung saja mengirimkan 3 data format itu ya teman-teman. Di sini jangan lupa klik subscribe ya untuk mendapatkan info dari saya terbarunya ya, karena di sini Anda lebih banyak membutuhkan informasi-informasi ramalan sehingga Anda bisa membuat Anda lebih baik lagi ke depannya ya. Oke, teman-teman, di sini saya Evan Jaya, saya mohon pamit dan mengucapkan terima kasih kepada Anda yang telah mendukung dan support ya channel YouTube saya ini. Oke, sampai di sini dulu ramalan saya. Sekian dan sampai jumpa.